Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pedagogi, Bapak Ari Rahmat Riyadi, MPD, dan kepada teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama, Anjia Sakinatus Salimah dengan NIM 2100285. Yang kedua, Khairunisa Rahmah Putri dengan NIM 2100095. Yang ketiga, Maya Ningrat dengan NIM 2107357. Dan yang keempat, Siti Ainul Izkiyatul Lailiyah dengan NIM 2100293. Kami akan membahas mengenai tujuan pendidikan yang terdiri atas pertama, pengertian tujuan pendidikan, kedua, jenis tujuan pendidikan, ketiga, hierarki tujuan pendidikan, dan keempat, taksonomi tujuan pendidikan. Untuk materi pertama mengenai pengertian tujuan pendidikan akan dibahas oleh Siti Ainul. Untuk itu saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik, yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan pemahaman tentang manusia serta nilai-nilai atau sesuatu yang diyakini berharga untuk dicapai oleh manusia sebagai tujuan hidupnya. Jadi, terdapat hubungan antara tujuan pendidikan dengan konsep tentang manusia dan tujuan hidup manusia. Menurut Langeveld, tahun 1980, tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan atau manusia dewasa, yaitu manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawab sendiri. Sejalan dengan pendapat itu, Langeveld mengartikan kedewasaan sebagai manusia yang dapat melaksanakan tugas hidupnya secara sendiri. Dengan kata lain, tujuan umum pendidikan itu adalah agar manusia, anak didik mampu menjadi manusia, artinya mampu mewujudkan diri sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai dengan statusnya dan nilai-nilai yang diakui. Sehubungan dengan itu, rumusan tujuan umum pendidikan hendaknya meliputi dimensi wujud manusia sebagai kesatuan badani rohani, serta dimensi-dimensi eksistensinya. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengembangan manusia melalui pendidikan diharapkan meliputi potensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi untuk hidup sehat, potensi cipta, potensi rasa, dan potensi karsa. Semua potensi itu harus dikembangkan dalam konteks pengembangan dimensi kehidupan keberagaman, individualitas, sosialitas, moralitas, dan keberbudayaan. Adapun pengembangan semua potensi itu hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pemahaman tentang manusia dan nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap berharga untuk dicapai oleh manusia pada dasarnya bersumber dari pandangan hidup. Karena itu, adanya perbedaan pandangan hidup yang dianut oleh seseorang, oleh suatu masyarakat atau bangsa dengan pandangan hidup yang dianut oleh seseorang lainnya. Masyarakat atau bangsa yang lainnya akan mengakibatkan adanya perbedaan tentang rumusan isi tujuan pendidikan. Istilah menjadi manusia atau kedewasaan sebagai tujuan umum pendidikan mungkin berbeda makna atau isinya pada suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Anjia Sakinatus Salimah. Baik, terima kasih. Nah, untuk pemaparan selanjutnya yaitu mengenai jenis tujuan pendidikan. Boleh di next.
Menurut Langeveld, tahun 1980 terdapat 6 jenis tujuan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan umum. Nah, tujuan umum merupakan tujuan yang menjadi sumber bagi tujuan lainnya. Semua manusia ingin mencapai tujuan umum tersebut, yakni menjadi manusia dewasa atau menjadi manusia. Nah, tujuan umum ini dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus. Yang kedua, yaitu ada tujuan khusus atau pekhususan dari tujuan umum. Tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum yang dirumuskan asas atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada usia, bakat, dan jenis kelamin anak didik. Yang kedua ada kemungkinan-kemungkinan yang ada pada keluarga dan alam sekitar anak didik. Yang ketiga yaitu ada tujuan kemasyarakatan bagi anak didik. Yang keempat ada kesanggupan-kesanggupan yang ada pada anak didik. Yang kelima ada tugas lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada tugas bangsa dan manusia pada waktu dan tempat tertentu. Nah, sehubungan dengan prinsip atau asas pengkhususan tujuan umum yang telah saya paparkan tadi, maka tujuan umum pendidikan yang sama bagi semua orang akan mempunyai isi tujuan khusus yang bervariasi. Contoh, tujuan pendidikan nasional suatu bangsa berbeda dengan tujuan pendidikan nasional bangsa lainnya. Tujuan pendidikan bagi anak laki-laki mungkin berbeda dengan tujuan bagi anak perempuan. Nah, tujuan pendidikan sekolah dasar juga akan berbeda dengan tujuan pendidikan taman kanak-kanak dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tujuan insidental. Tujuan insidental adalah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Tujuan insidental jauh hubungannya dengan tujuan umum, namun demikian, tujuan insidental tetap terarah juga kepada pencapaian tujuan umum. Contoh, sebelum jam belajar dimulai, anak-anak itu bermain di pintu gerbang SD. Nah, dengan tujuan agar anak-anak tersebut tidak menghalangi atau tidak mengganggu orang lain akan melewati pintu gerbang, maka guru itu akan larang anak-anak tersebut bermain di pintu gerbang dan sebagainya. Boleh di next. Yang keempat yaitu ada tujuan sementara. Nah, tujuan sementara atau tujuan tentatif ialah tujuan yang terdapat pada langkah-langkah pencapaian tujuan umum atau yang merupakan tempat berhenti dalam perjalanan dalam rangka mencapai tujuan umum. Setiap tujuan sementara ini erat hubungannya dengan masa perkembangan anak. Contoh, dalam rangka mencapai tujuan umum pendidikan, maka akan terdapat tujuan sementara, seperti anak dapat berjalan, anak dapat berbicara, atau anak bisa hidup dalam bersih, dan lain-lain. Nah, untuk yang kelima, yaitu ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan pendidikan yang hanya berkenaan dengan salah satu aspek kemampuan atau dimensi kehidupan. Contoh, agar anak mampu menyebutkan urutan bilangan, agar anak hafal membaca doa sebelum makan, tujuan mata pelajaran matematika, dan lain-lain. Nah, masing-masing contoh tujuan tersebut tidaklah lengkap dalam arti tidak mencakup keseluruhan aspek yang harus dikembangkan pada anak didik. Yang terakhir yaitu ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya. Nah, contohnya itu di TK. Anak diharapkan mampu menyebutkan urutan bilangan dan menuliskan angka. Tujuan ini akan menjadi perantara untuk kemudian anak mampu berhitung, belajar berhitung. Nah, biasanya dilakukan itu di SD. Nah, tujuan ini juga akan menjadi perantara agar anak nantinya diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perhitungan atau matematika, statistika, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya, diharapkan secara mandiri anak itu akan mampu memecahkan persoalan perhitungan dalam kehidupannya. Nah, demikian halnya tujuan pendidikan taman kanak-kanak merupakan perantara bagi tujuan pendidikan sekolah dasar. Tujuan pendidikan sekolah dasar merupakan perantara bagi tujuan pendidikan sekolah menengah pertama dan seterusnya. Sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Untuk pematerian selanjutnya akan dipaparkan oleh Khairunnisa Rahmaputri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hierarki tujuan pendidikan. Punten boleh di next. Perkhususan dari tujuan umum pendidikan, antara lain akan menghasilkan tujuan rumusan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini belum bersifat ideal dan belum operasional dalam upaya menyampaikannya penjabarannya. Tujuan pendidikan nasional menghasilkan hierarki tujuan pendidikan, yaitu ada pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional atau pengajar. Boleh di next.
Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan dari keseluruhan satu jenis dan kegiatan pendidikan baik jalur formal, informal, dan non-formal. Tujuan institusional yaitu tujuan yang seharusnya dicapai oleh lembaga tertentu seperti pendidikan SD untuk memberikan bekal dasar untuk kehidupan. Lalu ada tujuan kurikuler yaitu tujuan suatu bidang studi atau mata pelajaran. Ada lagi tujuan pembelajaran umum yaitu tujuan suatu pokok bahasa di suatu bidang studi atau mata pelajaran yang masih bersifat umum. Lalu yang terakhir ada tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang bersifat spesifik operasional yang harus dicapai pada setiap pertemuan pembelajaran. Cukup sekian pemaparan materi saya kepada Maya, untuk Maya dipersilahkan. Terima kasih kepada Koinus Sarama Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi tujuan pendidikan. Boleh di next. Benjamin Bloom telah mengklasifikasikan 3 kawasan taksonomi tujuan pendidikan menjadi 3. Yang pertama ada kawasan kognitif, yaitu mencakup kemampuan-kemampuan intelektual mengenai lingkungan. Kedua, kawasan afektif, mencakup kemampuan-kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal. Sedangkan untuk kawasan psikomotor, mencakup kemampuan-kemampuan motorik, menggiatkan dan mengkoordinasi gerakan. Boleh di next. Terdapat 6 struktur kawasan kognitif menurut Bloom dan Krathwohl. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu hal. Yang ketiga, ada penerapan, yaitu kemampuan mempergunakan hal-hal yang baru dipelajari untuk menghadapi situasi baru dan nyata. Keempat, ada analisis, yaitu kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian struktur organisasinya dapat dipahami. Yang kelima, ada sintetis, yaitu kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti. Dan yang keenam, ada penelitian, yaitu kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria internal atau kelompok, atau kriteria eksternal atau yang diterapkan terlebih dahulu. Struktur kawasan kognitif juga direvisi oleh Anderson 2001 menjadi pertama, ingat sebagai level C1, kedua, memahami sebagai level C2, ketiga, berlaku sebagai level C3, keempat, menganalisa sebagai level C4, kelima, evaluasi sebagai level C5, dan terakhir, keenam, membuat sebagai level C6. Boleh di next. C1 dikelompokkan sebagai low order thinking skill atau LOT, sedangkan C2 sampai C6 dikelompokkan sebagai higher order thinking skill atau sering kita sebut juga HOTS. Terdapat 5 struktur kawasan afektif. Yang pertama ada kesadaran, yaitu kemampuan untuk ingin memperlihatkan sesuatu hal. Yang kedua, partisipasi, yaitu kemampuan untuk turut serta terlibat dalam sesuatu hal. Ketiga, penghayatan nilai, yaitu kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya. Keempat, pengorganisasian nilai, yaitu kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya. Kelima, karakterisasi diri, yaitu kemampuan untuk memiliki pola hidup atau lifestyle, di mana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya. Struktur kawasan afektif juga direvisi oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia menjadi pertama, menerima yang terdiri atas kesadaran, kesediaan menerima, dan perhatian yang dikendalikan atau dipilih. Kedua, ada responding, yaitu kesetiaan dalam menanggapi, kesediaan dalam menanggapi, serta kepuasan dalam menanggapi. Ketiga, menilai, yang terdiri dari penerimaan suatu nilai, preferensi suatu nilai, dan komitmen atau keyakinan. Keempat, organisasi, yang terdiri dari konseptualisasi sebuah nilai, serta organisasi sistem nilai. Dan yang terakhir, kelima, karakterisasi dengan nilai atau kompleks nilai yang terdiri dari himpunan umum dan karakterisasi. Struktur kawasan psikomotorik oleh Harold terdapat 6. Yang pertama ada gerakan refleks, yaitu kemampuan tindakan-tindakan yang terjadi secara tak sengaja dalam merespons suatu perangsang. Yang kedua,
Ada gerakan dasar, yaitu kemampuan melakukan pola-pola gerakan yang bersifat pembawaan dan terbentuk dari kombinasi gerakan-gerakan refleks. Yang ketiga, kemampuan konseptual atau perseptual, yaitu kemampuan menerjemahkan perasaan yang diterima melalui alat indera menjadi gerakan-gerakan yang tepat. Keempat, gerakan jasmani, yaitu kemampuan dan gerakan-gerakan dasar yang merupakan inti untuk mengembangkan gerakan-gerakan yang terlatih. Dan kelima, ada gerakan-gerakan terlatih, yaitu gerakan-gerakan yang canggih dengan tingkat efisiensi tertentu. Dan yang terakhir, keenam, komunikasi non-diskursif, yaitu kemampuan melakukan komunikasi dengan melalui isyarat gerakan badan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil pendidikan adalah orang yang telah mengalami peningkatan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Sekian pematerian dari kelompok kami mengenai tujuan pendidikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.